Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Arianti dari jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan ceramah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Dr. Haji Marwan Sileu, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini dan masih dalam perlindungannya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan sesuai dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Baik, saudara-saudariku rahimakumullah, jadi saya akan berceramah mengenai khamar. Khamar adalah salah satu jenis minuman yang memabukkan, di mana khamar merupakan minuman yang difermentasikan dari sari buah anggur dan kurma. Khamar di dalam Al-Quran sudah dilarang, salah satunya di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Khamar merupakan minuman yang banyak mudaratnya dibandingkan syafaatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu muskiri khamru wa kullu khamrin haram, yang artinya adalah setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dan ya, dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa khamar adalah haram. Ketika orang meminum khamar, maka dia akan mabuk, dan orang yang mabuk dikatakan sebagai teman setan. Mengapa demikian? Karena orang yang meminum khamar tersebut, dia akan kehilangan daya kontrol, sehingga perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi, tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi sifat memelihara, dan tidak ada lagi rahasia. Dan itu merupakan ciri-ciri dari teman setan. Seorang remaja dan juga masyarakat dewasa ini ketika sudah meminum yang namanya khamar, dia akan merasa yang namanya fly in the sky atau terbang di angkasa. Dia akan merasakan bagaimana dunianya itu luas, dan juga dia bisa melupakan sejenak yang namanya permasalahan dan menganggap bahwa permasalahannya itu sudah selesai dan tidak ada lagi beban pikiran di dalam otaknya. Lantas, apakah demikian cara menyelesaikan masalah yang baik? Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif selain meminum minuman khamar tersebut, dan itu bukan merupakan hobi yang bagus. Dewasa ini, masyarakat ataupun remaja ketika dinasihatin, kenapa sih kamu meminum khamar? Pasti jawabannya begini, kenapa? Yang meminum khamar kan saya, belinya juga pakai uang saya, yang mabuk juga saya, yang penyakitan juga nanti saya. Ya, memang perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam perbuatan maksiat. Kita ibaratkan misalnya, si Fulan ini pada siang hari dia mau memanjat pohon jambu karena dia melihat jambunya itu merah-merah. Dan pada saat dia sampai di pohonnya, dia digigit semut api. Kita kan tahu kalau digigit semut api kan pasti gatal dan juga panas. Setelah itu dia turun dari pohonnya, dia kembali ke rumah, dan juga dia ambil yang namanya obor. Dia bakar semut apinya itu sampai ke pohon-pohonnya. Dan semutnya kan yang gigit tadi satu, tapi yang kena itu semua. Maka hal itu sama halnya dengan orang yang meminum minuman keras atau yang melakukan maksiat. Ya, memang
yang meminum minuman keras dia, pakai uangnya dia, yang mabuk juga dia. Tapi bagaimana jika di negeri ini banyak maksiatnya? Ketika di negeri ini banyak maksiatnya, maka Allah akan marah. Dan ketika Allah marah, Allah akan murka. Ketika Allah murka, maka Allah akan menurunkan yang namanya bencana alam, yaitu bisa berupa gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Jadi, Homer ini merugikan diri sendiri, yaitu salah satunya dapat merugikan kesehatannya, perkembangan IQ-nya terganggu, dan juga daya pikirnya jadi beku. Selain itu, Homer juga merugikan bagi orang lain. Ketika seseorang yang mempunyai ekonomi rendah, kemudian memiliki hobi meminum minuman keras, maka dia bisa saja mencuri uang, ataupun mencuri ayam, ataupun mencuri benda dari tetangganya. Dan itu dapat merugikan orang lain. Dalam Islam sendiri, pemabuk akan dijatuhi hukuman cambukan sebanyak 40-80 kali. Hal ini tergantung dari kondisi dan situasi tertentu. Pada zaman Nabi, pemabuk akan dijatuhi cambukan sebanyak 40 kali. Dan pada zaman Umar bin Khattab, pemabuk akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Hal ini karena semakin maraknya pemabuk pada zaman Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan dalam menetapkan hukum cambuk, karena hukum cambuk ini memiliki hikmah dan juga manfaat yang baik untuk kesehatan. Dewasa ini dokter-dokter di Rusia melakukan penelitian dan bahkan menemukan bahwa di belakang tubuh manusia ada yang namanya urat-urat syaraf. Urat-urat syaraf ini berhubungan langsung dengan yang namanya kecanduan. Ketika urat-urat syaraf ini dicambuk dari luar, seketika dan secara otomatis urat-urat syaraf tersebut akan berhenti. Dan hal itu akan memberhentikan kita juga pada kecanduan. Hal ini juga sudah dibuktikan oleh seorang lelaki di Rusia yang pada saat itu dia sangat kecanduan yang namanya Homer. Dan ketika dia melakukan terapi cambukan ini, subhanallah, dia langsung sembuh dari kecanduannya. Dalam Homer ini ada sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad, yaitu bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ini dijuluki sebagai kesatria pemabuk pecinta jihad, di mana kecintaannya terhadap jihad itu sungguh luar biasa. Tetapi di sisi negatifnya, dia memiliki hobi mabuk. Abu Mihjan ini dia sudah tobat berkali-kali, tobat dicambuk, tobat dicambuk, tobat dicambuk, sampai akhirnya ia benar-benar bertobat. Sampai pada suatu ketika terjadi peperangan, beliau diasingkan dan juga diikat di sebuah pohon untuk tidak mengikuti peperangan tersebut, karena dianggap akan memperlemah dan akan memperlambat kemenangan. Abu Mihjan pada saat itu hanya bisa menangis dan seraya berkata, gara-gara minuman laknat ini, aku tidak bisa berjihad dan tidak bisa membela kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah seorang istri dari panglima yang membebaskan Abu Mihjan tersebut. Kemudian setelah dibebaskan, Abu Mihjan menuju peperangan, dan pada saat itu ia menutupi sebagian wajahnya agar tidak diketahui oleh panglima. Dan setelah kejadian tersebut, Abu Mihjan bertobat untuk selamanya. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari yang namanya Homer. Dan untuk siapapun yang mendengar ini dan yang masih senang dengan yang namanya miras, berhentilah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan minuman yang enak untuk kita, minuman yang menyehatkan, bukan minuman yang memabukkan. Jadi cukup sekian ceramah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.